Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar PPKN mengenai latar belakang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita lanjut ke materi, kita bahas dulu yuk, apa sih kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 4.1 menyajikan hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa mampu memahami proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, dan siswa mampu memaparkan proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, apakah kalian tahu apa dasar negara kita? Ayo, adakah yang tahu? Yap, betul banget. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Tapi, kalian tahu nggak sih, bagaimana sih Pancasila dapat terbentuk sebagai dasar negara Indonesia? Kira-kira bagaimana ya Pancasila bisa terbentuk? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai latar belakang terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Seperti kata Insinyur Soekarno mengatakan, jangan sekali-kali melupakan sejarah, atau biasa disebut jas merah. Kita akan bahas kronologi dari terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara pada saat masa penjajahan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang di Indonesia yang mulai menguasai Indonesia terjadi pada tanggal 8 Maret 1942. Pada saat itu, Jepang mulai menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Awal mula kedatangan Jepang di Indonesia, bangsa Indonesia menyambut dengan hangat bangsa Jepang di Indonesia, karena Jepang dianggap sebagai satu rumpun atau satu saudara sesama Asia. Apalagi semboyan yang dibawa Jepang adalah Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Dengan semboyannya ini, Jepang berhasil merebut perhatian Indonesia dan disambut dengan hangat saat datang di Indonesia. Tapi sayangnya, kedudukan Jepang di Indonesia tidak ada bedanya dengan kedudukan Belanda di Indonesia. Jepang membuat rakyat Indonesia tetap menderita dan juga sengsara. Kesengsaraan inilah yang menjadi latar belakang Indonesia menjadi lebih semangat untuk bisa memerdekakan dirinya sendiri. Sebelum pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bangsa Indonesia banyak mengalami penderitaan. Ada 3 penderitaan besar yang dirasakan Indonesia pada saat kepemimpinan Jepang. Meskipun kepemimpinan Jepang tidak lama, tapi penderitaannya masih terasa oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, pelaksanaan kerja paksa. Kerja paksa ini menyebabkan banyak sekali laki-laki Indonesia dikirim hingga ke Burma, Myanmar. Akibatnya, banyak laki-laki Indonesia atau orang Indonesia yang meninggal, bahkan hilang saat kejadian tersebut berlangsung. Kemudian yang kedua, pengambilan paksa. Saat itu, tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai keperluan hidup lainnya secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia tanpa memberikan ganti rugi apapun. Kemudian yang ketiga, ada perbudakan paksa. Perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu, banyak juga menahan dan memperlakukan warga sipil di kamp-kamp tahanan dalam kondisi yang sangat buruk. Hal inilah yang membuat bangsa Indonesia ingin memerdekakan dirinya sendiri.
Semangat juang bangsa Indonesia untuk memerdekakan dirinya sendiri terjawab pada saat Sekutu menyerang kembali bangsa Jepang dan pihak Jepang satu persatu daerah yang dikuasai kembali oleh Sekutu. Hal ini membuat bangsa Indonesia melihat kesempatan bahwa kita bisa memerdekakan bangsa kita sendiri. Bangsa Jepang yang terpojok oleh Sekutu dan juga oleh para bangsa Indonesia membuat bangsa Jepang mengabulkan permintaan orang Indonesia untuk membuat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI. BPUPKI dibuat pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Yang diketuai oleh orang Indonesia yaitu Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan diwakilkan oleh Ichibangase Yoshio dari Jepang dan RP Suroso dari Indonesia. Setelah membentuk BPUPKI, kemudian Jepang memberikan pengumuman bahwa Jepang telah membuat Tokuritsu Junbi Chosakai atau BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 kepada seluruh masyarakat. Nah, pembentukan BPUPKI inilah yang menjadi salah satu kunci pintu gerbang di mana Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.